Judul: Kerajaan Langit dan Anak Petir di atas awan yang tak pernah terlihat oleh mata manusia. Berdirilah sebuah negeri megah bernama Aerethia, Kerajaan Langit. Di sanalah para makhluk bersayap, yang disebut Etherian, mengatur cuaca dunia. Menciptakan angin, meneteskan hujan, menggantung pelangi, dan menyalakan petir. Pada suatu malam badai terbesar dalam sejarah meledak di langit. Di tengah sambaran kilat dan guntur yang mengguncang, lahirlah seorang anak lelaki dari seorang penjaga hujan bernama Selene. Anak itu tidak menangis seperti bayi biasa. Ia berteriak dan menggelegar seperti petir. Tubuhnya memancarkan cahaya listrik, dan setiap sentuhan darinya membuat orang lain tersengat. Mereka menamainya Rael, dan sejak hari itu langit tidak pernah lagi sama. Para tetua langit menyebutnya sebagai pertanda buruk. Anak itu dianggap sebagai kutukan, simbol kekacauan cuaca. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan ibunya Selene hanya bisa menyentuh Rael saat ia tidur, ketika listriknya mereda. Anak itu tumbuh dalam kesendirian, belajar berbicara dengan bayangan air dan bernyanyi kepada awan. Tapi tak satu pun anak Etherian ingin bermain dengannya. Mereka takut. Suatu hari saat usia Rael menginjak 15 tahun, langit di sebelah barat menjadi gelap. Awan hitam yang pekat muncul dari tempat yang disebut tepi langit, wilayah terlarang yang dahulu digunakan para leluhur untuk mengurung badai abadi. Kekuatan gelap yang pernah hampir memusnahkan langit. Kini, badai itu perlahan bangkit kembali. Awan berubah menjadi taring, petir menjadi hitam, dan angin tak lagi patuh pada penjaganya. Rael mulai mendengar bisikan aneh dalam tidurnya. "Kau milikku, kekuatanmu adalah milik badai." Suara itu terus datang, semakin kuat setiap malam. Tak lama kemudian ibunya, Selene, terluka parah saat mencoba menenangkan hujan yang memberontak. Rael merasa bersalah dan marah pada dirinya sendiri. Ia lari ke gunung tertinggi di langit, bernama Halcyon, untuk mencari jawaban. Di sana ia bertemu seorang Etherian tua bernama Eron, mantan penjaga kilat. Eron tidak takut padanya. Ia menatap Rael dan berkata, "Kau bukan kutukan, kau adalah kunci. Masalahmu bukan kekuatanmu, tapi hatimu yang belum berdamai." Rael kemudian dilatih untuk mengendalikan perasaannya. Ia belajar bahwa petir bukan hanya kemarahan, tapi juga harapan, peringatan, dan perlindungan. Ia belajar untuk tenang, mengatur napas seperti irama badai. Dan semakin ia mengerti dirinya sendiri, kilatan listrik di tubuhnya berubah, lebih lembut, lebih terkendali, namun jauh lebih kuat. Saat badai abadi akhirnya keluar dari kurungannya dan mulai menyelimuti seluruh Aerethia, para penjaga cuaca tak mampu melawan. Pelangi menghilang, hujan menjadi pisau tajam, dan petir hitam menghantam istana langit. Dalam keputusasaan, Rael berdiri di hadapan seluruh penjaga dan berkata, "Biarkan aku yang menghadapinya." Tanpa mahkota, tanpa senjata, Rael terbang ke tengah badai. Langit berguncang saat ia mendekat, tapi kali ini ia tidak melawan dengan kemarahan. Ia memeluk badai itu. Ia menerima kekacauan dalam dirinya sendiri. Dan dari dalam ia melepaskan cahaya petir suci. Energi murni dari hati yang tulus dan damai. Petir putih membelah langit, mengusir kegelapan dan memurnikan awan. Langit pun kembali biru. Awan menangis bahagia. Dan untuk pertama kalinya, seluruh Aerethia berteriak menyebut satu nama, Rael. Raja Langit menawarkan tahta padanya. Tapi Rael menolak. Ia tidak ingin menjadi raja, hanya ingin menjadi penjaga bagi mereka yang selama ini tak dianggap. Ian Maprengsu sekolah di Halcyon, tempat semua anak yang berbeda, aneh atau ditolak bisa belajar menerima diri mereka sendiri. Kini, setiap kali langit menggelegar, para Etherian tak lagi takut. Mereka tahu, itu adalah Rael, anak petir, yang sedang tersenyum dari atas awan, menjaga dunia dengan cahaya yang dulu dianggap sebagai kutukan.